Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Daradila Klaprod, semester 4 dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan keperawatan jiwa pada kehilangan. Pengertian kehilangan. Kehilangan adalah penarikan sesuatu atau seseorang, situasi yang berharga atau bernilai, baik sebagai pemisahan yang nyata maupun yang diantisipasi. Kehilangan terjadi apabila sesuatu atau seseorang tidak dapat lagi ditemui, diraba, didengar, diketahui, atau dialami. Tipe dari kehilangan mempengaruhi tingkat stres. Misalnya, kehilangan benda mungkin tidak menimbulkan stres yang sama ketika kehilangan seseorang yang dekat dengan kita. Sifat kehilangan. Yang pertama, tiba-tiba atau tidak dapat diramalkan. Kehilangan secara tiba-tiba dan tidak diharapkan dapat mengarah pada pemulihan duka cita yang lambat, kematian karena tindak kekerasan bunuh diri atau pembunuhan atau pelalaian diri akan sulit diterima, berangsur-angsur atau dapat diramalkan. Penyakit yang sangat menyulitkan, berkepanjangan, dan menyebabkan yang ditinggalkan mengalami keletihan emosional. Adapun jenis-jenis kehilangan, yang pertama kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang telah dikenal, kehilangan orang terdekat, kehilangan aspek diri, kehilangan hidup. Tipe kehilangan. Kehilangan dibagi dalam dua tipe, yaitu yang pertama aktual atau nyata, mudah dikenal atau diidentifikasi oleh orang lain. Misalnya amputasi, kematian orang yang sangat berarti atau dicintai. Yang kedua, persepsi, hanya dialami oleh seseorang dan sulit untuk dapat dibuktikan. Misalnya seseorang yang berhenti bekerja atau PHK menyebabkan perasaan kemandirian dan kebebasannya menjadi menurun. Selanjutnya, Pengkajian meliputi upaya mengamati dan mendengarkan isi duka cita klien, apa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan diperhatikan melalui perilaku. Beberapa percakapan yang merupakan bagian pengkajian agar mengetahui apa yang mereka pikir dan rasakan adalah persepsi yang adekuat tentang kehilangan, dukungan yang adekuat ketika berduka akibat kehilangan, perilaku coping yang adekuat selama proses. Adapun analisa data, yang pertama data objektif, merasa putus asa dan kesepian, kesulitan mengekspresikan perasaan, konsentrasi menurun. 2. Data objektif, menangis, mengingkari kehilangan, tidak berminat dalam berinteraksi dengan orang lain, merenungkan perasaan bersalah secara berlebihan, adanya perubahan dalam kebiasaan makan, pola tidur, tingkat aktivitas. Diagnosa keperawatan, duka cita terganggu, risiko duka cita terganggu. Intervensi, kaji persepsi klien dan makna kehilangannya, izinkan penyangkalan yang adaptif, dorong bantu klien untuk mendapatkan dan menerima dukungan, dorong klien untuk mengkaji pola coping pada situasi kehilangan masa lalu saat ini, dorong klien untuk meninjau kekuatan dan kemampuan personal, dorong klien untuk merawat dirinya sendiri. Evaluasi, klien mampu mengungkapkan perasaannya secara spontan, klien menunjukkan tanda-tanda penerimaan terhadap kehilangan, klien dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain, klien mempunyai coping yang efektif dalam menghadapi masalah akibat kehilangan, klien mampu minum obat dengan cara yang benar. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.